Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan saya sendiri Siti Faza Putri dan teman saya Anggara Rivaldi Harahap. Di sini kami akan membuat tugas video podcast dari mata kuliah perilaku konsumen kami dari kelompok 15 yang mengangkat tema 9 yaitu greenwashing radar, cara cerdas membedakan iklan jujur vs palsu, target SDG 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cara cerdas membedakan iklan hijau palsu versus asli dengan target SDG 12, yaitu produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Faza Putri sebagai host dan rekan analis saya. Perkenalkan, nama saya Anggara Rivaldi Harahap. Halo Anggara. Halo. Selamat datang di podcast. Nah, tanpa berlama-lama dan berbahasa lagi, langsung aja nih guys. Kalian tuh pernah nggak sih membeli suatu produk hanya karena kemasannya itu tulisan hijau atau ada gambar pohonnya ataupun ada tulisan eco-friendly, natural, dan produk dan ramah lingkungan. Nah, setelah membeli produk tersebut, kalian tuh langsung mikir gini gak sih? Wah, aku membeli produk ini berarti baik juga nih untuk diri. Tapi pertanyaannya, apakah produk yang benar-benar iklan hijau tersebut benar-benar baik untuk diri kita? Atau jangan-jangan kita sedang membeli citra perusahaan? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tuntas tentang fenomena dan isu-isu yang sering terjadi di era digital, yaitu greenwashing. Berikut adalah cuplikan video dari sebuah perusahaan yang melakukan greenwashing. Kami menemukan di perusahaan Coca-Cola. COP27, konferensi perubahan iklim PBB yang bakal diadakan bulan depan di Mesir, lagi diomongin banget nih. Selain tentang apa yang mau dibahas di sana, siapa pejabat Indonesia yang akan hadir di situ, juga tentang sponsor acara ini. Yap, Coca-Cola. Coca-Cola bilang COP27 sejalan dengan target perusahaan dalam mengurangi emisi karbon. Tapi tindakan menyponsori COP27 itu juga dianggap sebagai bentuk greenwashing Coca-Cola. Wait, apa tuh greenwashing? Laporan Break Free from Plastic tahun 2021 mengungkap top 10 perusahaan penyumbang polusi plastik di dunia. The Coca-Cola Company ada di urutan pertama penyumbang polutan plastik terbesar selama 4 tahun berturut-turut. Menurut Plastic Soup Foundation, Coca-Cola menjual sekitar 100 miliar botol plastik tiap tahunnya. Banyak banget kan? Makanya, sampai ada petisi yang mendorong Coca-Cola mundur jadi sponsor COP27. Karena itu dianggap melakukan greenwashing. Jadi, ketika sebuah perusahaan mencitrakan dirinya peduli lingkungan atau concern terhadap krisis iklim, padahal di balik itu si perusahaan melakukan hal-hal yang merusak lingkungan, itu disebut greenwashing. Dan bukan kali ini aja istilah greenwashing bergema jelang konferensi perubahan iklim PBB. Analisis The Verge menunjukkan kombinasi 11 perusahaan partner utama konferensi perubahan iklim PBB tahun lalu meninggalkan jejak karbon hingga 350 juta ton pada 2020. Salah satu perusahaan, Unilever, juga menempati urutan ketiga penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Contoh lainnya di luar sponsor konferensi itu, McDonald's yang pada 2018 mengganti sedotan plastik sekali pakai dengan sedotan kertas di Inggris. Tapi tahun 2019 terungkap bahwa sedotan kertas juga nggak bisa didaur ulang. Atau Danone yang tahun 2014 bilang targetnya adalah mencapai tingkat 25% PET daur ulang pada tahun 2020. Tapi di tahun 2020, Danone masih menggunakan hanya 20% PET daur ulang dalam botol airnya di seluruh dunia.
Greenwashing jadi concern para aktivis lingkungan sebab citra peduli lingkungan si perusahaan turut mempengaruhi konsumen. Kata data Consumer Survey on Sustainability yang dipublikasikan tahun lalu menunjukkan 62,9% responden mengaku pernah beli produk berkelanjutan. Alasannya, sebanyak 60,5% konsumen ingin berkontribusi dalam melestarikan bumi. Berikut cuplikan video referensi lainnya yang bisa teman-teman lihat. Selamat menyaksikan. Pernah nggak sih kamu lihat produk dengan label eco-friendly, natural, atau ramah lingkungan, tapi kok rasanya meragukan? Itu bisa jadi contoh greenwashing. Menurut PBB, greenwashing adalah ketika perusahaan kasih informasi menyesatkan soal dampak lingkungan produknya. Jadi seolah-olah hijau, padahal nggak juga. Uni Eropa pernah meneliti dan hasilnya bikin kaget. Soalnya 40% lebih brand mengklaim produknya ramah lingkungan, ternyata nggak berdasar. Contohnya, botol plastik sekali pakai yang cuma dikasih kemasan hijau biar kelihatan eco-friendly. Jadi, hati-hati ya, jangan gampang percaya label hijau. Cari sertifikasi resmi, baca detail produknya, dan jangan mau dibohongi oleh greenwashing. Langsung aja nih kepada rekan analis saya, Anggara Rivaldi, dipersilakan memaparkan pandangannya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Jati atas kesempatannya. Oke teman-teman, jadi greenwashing ini adalah strategi pemasaran perusahaan di mana perusahaan berusaha untuk terlihat peduli terhadap lingkungan melalui iklan, kemasan, dan kampanye atau komunikasinya. Namun dalam praktiknya, tidak sepenuhnya mendukung iklan tersebut. Fenomena ini menjadi sangat penting di masyarakat, terkhususnya di kalangan generasi Z. Semakin peduli terhadap isu lingkungan tentunya. Jadi menurut materi 1 pajak, perilaku konsumen bukan hanya tentang membeli produk, akan tetapi juga bagaimana konsumen memilih, menggunakan, dan membuang produk setelah dipakai. Artinya konsumen yang bertanggung jawab juga harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Seperti itu Pak. Wah, begitu ya Angga. Jadi kepedulian terhadap lingkungan sekarang sudah menjadi bagian dari perilaku konsumen. Betul. Kenapa? Karena dalam materi 8 sudah dijelaskan. Materi 8 sudah dijelaskan bahwa budaya berfungsi sebagai sistem operasi sosial. Nah, yang membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dahulu penggunaan kantong plastik yang seperti plastik kresek yang untuk bahan pajak yang sering kita gunakan itu dulu masih dianggap hal biasa. Tetapi sekarang banyak orang melihat penggunaan plastik sekali pakai itu adalah perilaku yang kurang bertanggung jawab. Seperti itu. Seru juga ya melihat perilaku konsumen zaman sekarang ini jadi kebiasaan gitu. Jadi ada masalahnya nih, apakah semua perusahaan yang terlihat hijau tersebut benar-benar hijau? Nah, itulah yang akan kita bongkar pada podcast kali ini. Nah, jadi Angga, kalau ada perusahaan yang melakukan greenwashing nih, kenapa sih konsumen itu bisa percaya? Jawabannya ada pada materi 6 mengenai sikap konsumen. Pertama, model ABC, sikap bentuk dari 3 komponen saja. Yang pertama itu ada kognitif, apa yang diketahui konsumen. Misalnya nih, proses ini menggunakan daur ulang. Terus yang kedua itu ada afektif, apa yang dirasakan konsumen. Nah, misalnya saya merasa bangga menggunakan produk ini. Yang ketiga ada konatif, niat untuk bertindak, di mana saya ingin membeli produk ini. Seperti itu saja. Jadi Angga, jadi ini perusahaan sebenarnya tidak hanya membuat produk
ya, tetapi juga membentuk cara berpikir dan perusahaan kita sebagai konsumen. Tepat sekali. Selain itu, materi 6 juga menjelaskan elaboration like good model atau ELF dalam dua jalur persuasi. Yang pertama ada role central. Konsumen memperhatikan bukti nyata, misalnya seperti sertifikasi lingkungan, laporan keberlanjutan, dan data emisi karbon. Begitu. Yang kedua ada road peripheral, di mana konsumen hanya memperhatikan warna hijau, gambar daun, influencer yang mempromosikan, terus desain kemasan yang menarik. Banyak praktik brandwashing bekerja melalui road peripheral karena konsumen lebih fokus pada simbol daripada bukti. Seperti itu. Kalau begitu berarti kemasan bisa mengaruhi keputusan pembelian kita ya? Sangat bisa. Kenapa? Karena dalam materi 4 dijelaskan bahwa persepsi sering lebih kuat daripada realitas. Konsumen membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka yakini benar, bukan selalu berdasarkan fakta objektif. Kalau sebuah produk menggunakan warna hijau, gambar alam, dan slogan lingkungan, konsumen bisa mempersepsikannya sebagai produk yang lebih baik bagi lingkungan, meskipun belum tentu demikian. Itu apa? Jadi nih, orang sebenarnya bukan gerak toko yang sering kita lihat ya, tapi sebenarnya di pikiran konsumen. Apakah begitu enggak? Benar sekali, karena perusahaan itu sekarang bersaing untuk memenangkan persepsi itu, seperti itu. Oke semuanya, sekarang kita masuk nih ke bagian hasil penelitian tes yang menjadi dasar analisis podcast ini. Nah, penelitian ini dilakukan terhadap 30 responden. Mayoritas responden adalah mahasiswa yang berusia 18 sampai 22 tahun. Artinya data ini cukup mempresentasikan literasi generasi. Nah, dalam temuan pertama menunjukkan bahwa 83,4% responden merasa cemas ketika mereka melihat bahwa gambar atau video hewan yang bersebaran di media sosial seperti video hewan laut yang mati akibat sampah plastik ini saja. Oke, jadi artinya proses lingkungan yang menampilkan dampak kerusakan lingkungan cukup efektif berarti ya? Betul sekali tentunya. Ini menunjukkan bahwa fear of well berhasil membentuk responden yang efektif dalam sikap konsumen melalui materi 6 ketika emosi merasa takut, cemas, dan khawatir muncul, konsumen menjadi lebih peduli terhadap isu lingkungan. Seperti itu ya. Ya, benar sekali Angga. Nah, menariknya kami juga menemukan bahwa 76,7% responden setuju bahwa iklan lingkungan yang lucu dan menghibur membuat mereka lebih tertarik mengurangi penggunaan plastik tersebut. Ini menunjukkan bahwa persepsi tidak harus menggunakan rasa takut. Humor juga efektif dalam mempengaruhi konsumen melalui jalur peripheral dalam ELF tentunya Pak Jo. Baik, selanjutnya 66,6% menyatakan bahwa bersedia membawa tas belanja sendiri demi menjaga kelestarian lingkungan. Ini menunjukkan bahwa sikap positif terhadap lingkungan memang tidak cukup tinggi teman-teman. Namun yang paling menarik adalah temuan berikutnya nih Pak Jo. Kenapa? Karena sebanyak 90% responden menyatakan bahwa mengurangi penggunaan plastik merupakan bagian dari identitas diri mereka sebagai individu yang modern dan bertanggung jawab. Itu teman-teman. Nah, tinggi juga ya di angka 90%. Nah, jadi angka 90% ini sangat tinggi teman-teman. Jadi artinya apa tuh Angga? Menurut materi itu teman-teman tentang konsep tentang konsep diri, perilaku konsumen tidak hanya mempengaruhi kebutuhan fungsional, tetapi juga membentuk identitas sosial seseorang.
Nah, banyak orang yang ingin dipandang sebagai individu yang peduli lingkungan, karena itu produk yang mereka ciptakan itu lebih mengarah ke pencitraan, di mana mereka lebih pencitraan terhadap ramah lingkungan supaya lebih menarik perilaku konsumen, seperti itu saja. Nah, jadi ketika konsumen ini terlihat peduli lingkungan, perusahaan pasti melihat peluang besar untuk menggunakan plan hijau. Apa benar enggak? Tepat sekali, karena disinilah greenwashing menjadi berbahaya, karena perusahaan tahu bahwa itu yang sudah menjadi bagian dari identitas konsumen. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi temuan lain nih menunjukkan bahwa lebih dari 53% responden merasa bersalah ketika menerima kantong plastik sekali pakai. Ini merupakan contoh nyata disonasi kognitif teman-teman. Konsumen tahu bahwa plastik itu berdampak bagi lingkungan, tetapi menggunakannya karena faktor ketergantungan atau kenyamanan teman-teman. Jadi konflik antara keyakinan dan perilaku inilah yang disebut dengan disonasi kognitif dalam materi seperti itu saja. Oke guys, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan paling penting. Bagaimana sih membedakan iklan hijau yang benar-benar asli atau versus iklan hijau yang palsu atau menyesatkan? Nah teman-teman, dalam materi 15 jelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Pupri dan detektif advertising. Nah, yang pertama itu ada Pupri. Contohnya nih, kopi terenak Indonesia. Nah, ini kan masih berupa opini. Oke, yang kedua ada detektif advertising. Nah, contohnya itu ada produk ini 100% ramah lingkungan. Nah, padahal kan tidak ada tuh bukti atau sertifikasi yang mendukung. Ini termasuk klaim berpotensi menyesatkan teman-teman. Seperti itu. Jadi anggap greenwashing ini bisa dianggap sebagai bentuk defensive advertising ya? Ya betul tentunya, terutama jika perusahaan sengaja menciptakan kesan ramah lingkungan tanpa ada bukti yang jelas. Misalnya nih, menggunakan warna hijau, menampilkan gambar alam, memakai kata eco, mengklaim sustainable, tetapi tidak memiliki transparansi mengenai proses produksinya. Seperti itu saja. Lalu Anda, jika seperti itu, bagaimana nih dengan influencer yang mempromosikan produk hijau? Nah, dalam materi 11 menjelaskan bahwa opinion leader dan influencer memiliki pengaruh besar terhadap keputusan konsumen. Masalah muncul ketika konsumen menerima informasi tanpa melakukan verifikasi, teman-teman. Karena itu semua konten yang terlihat edukatif benar-benar netral. Sebagian merupakan promosi berbayar yang dikemas sebagai pengalaman pribadi, seperti itu teman-teman. Wah, bisa jadi pelajaran juga ya Angga. Betul. Nah, jadi konsumen tuh tidak boleh hanya percaya pada influencer semata ya? Betul, konsumen harus mengecek fakta dan bukti yang sudah diverifikasi sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari yang kita bahas tadi, kalau begitu bagaimana nih cara menjadi konsumen yang cerdas? Nah, menurut materi 13 teman-teman, konsumen harus konsumen harus melalui proses keputusan yang lebih kritis. Nah, sebelum membeli suatu barang, kenali dulu barangnya seperti apa. Terus kemudian cari informasi yang relevan untuk supaya barang itu pantas nggak untuk dibeli. Terus cari
bandingkan alternatifnya. Dia ramah lingkungan tidak, atau apakah dia membahayakan lingkungan. Kemudian periksa sertifikasinya, lihat produk itu betul-betul ramah lingkungan tidak, dengan bukti yang sudah diverifikasi tentunya. Terus kemudian evaluasi setelah membeli. Nah teman-teman kan membeli suatu barang ini, teman-teman kan pastinya sudah memiliki pengalaman dalam membeli suatu barang. Nah teman-teman bisa menilai barang ini ramah lingkungan atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir ada, jangan pernah percaya pada kemasan atau slogan. Kan teman-teman sering melihat iklan tuh, dan mungkin bisa menyesatkan karena belum bisa selaras dengan praktek di lapangan, teman-teman. Seperti itu aja. Nah, jadi yang Ahli jelaskan, kita nih harus jadi konsumen yang bijak dan cerdas ya, nggak boleh tertipu oleh iklan. Nah, lalu apa sih rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan yang di luar sana? Nah, dalam materi 16 teman-teman menekankan bahwa Iya, kalau kita di puskesmas kan yang di sektor kesehatannya 16 teman-teman menekankan bahwa data konsumen harus digunakan untuk menciptakan strategi pemasaran yang berkelanjutan dan etis, bukan untuk memanipulasi konsumen. Perusahaan harus lebih transparan, menyediakan bukti yang nyata, kemudian menggunakan sertifikasi yang jelas terhadap produksi yang dipasarkan. Kemudian menghindari klaim berlebihan. Terkadang kan perusahaan banyak tuh mempromosikan dengan melebih-lebihkan bahwasanya produk ini tuh ramah lingkungan. Itu tidak boleh, teman-teman. Jadi kita sebagai konsumen harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu barang, seperti itu aja. Jadi kita sebagai konsumen juga harus cerdas, dan untuk perusahaan harus jujur tentunya. Nah semuanya, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa semakin tinggi kepedulian lingkungan masyarakat, semakin besar pula peluang munculnya pemasaran hijau. Namun tidak semua pemasaran hijau adalah greenwashing ya. Sebagai konsumen, kita harus mampu membedakan antara komitmen lingkungan yang nyata dan hanya yang sekedar pencitraan saja. Karena tujuan SDG 12 bukan hanya membuat perusahaan terlihat hijau, akan tetapi menciptakan pola konsumen konsumsi dan produksi yang benar-benar bertanggung jawab, teman-teman. Baik, terima kasih ya Angga. Oke semuanya, saya Hamsiti Faza Putri sebagai host. Dan saya Anggara Ripaldi Harahap sebagai analis. Terima kasih telah mendengarkan Greenwashing Radar, cara cerdas membedakan iklan hijau yang nyata versus yang palsu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Materi kita kali ini. Oke, kita langsung mulai aja ya, karena topik hari ini tuh bener-bener deket banget sama keseharian kita. Hari ini, kita bakal sama-sama nyalain radar greenwashing kita. Misi utama kita apa sih? Kita mau ngebongkar habis-habisan strategi marketing di balik produk-produk yang ngakunya ramah lingkungan. Tujuan ini jelas, supaya kita bisa beneran ngedukung target PBB buat konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau SDG 12. Kita bakal lihat secara belak-belakan gimana data dan psikologi itu sering banget dipakai buat ngarahin pilihan-pilihan kita waktu lagi asyik dorong troli di supermarket. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian lagi jalan di lorong toko terus ngambil satu produk cuma karena kemasannya warna hijau, ada gambar daun yang estetik, atau ada tulisan gede banget 100% natural dan eco-friendly. Terus dalam hati kalian mikir, wah kalau beli ini gue udah bantu nyelamatin bumi nih. Tapi pertanyaannya, apakah semua klaim hijau yang kita lihat tiap hari itu beneran ngebuktiin aksi nyata mereka buat alam? Atau jangan-jangan kita ini cuma lagi beli sebuah ilusi visual yang sengaja dirancang super pinter sama perusahaan-perusahaan itu? Nah, di balik desain kemasan yang kelihatan suci itu, ada satu fenomena yang lagi marak banget, greenwashing. Ibaratnya, ini tuh strategi marketing di mana sebuah perusahaan dandan abis-abisan supaya kelihatan super peduli lingkungan lewat iklan atau kemasan. Tapi, pas kita cek ke dapur operasional mereka, klaim-klaim tadi tuh nol besar. Nggak ada fakta nyatanya. Budaya kita kan sekarang lagi berubah nih. Kita udah mulai sadar kalau plastik sekali pakai itu nggak oke. Karena kita berubah, perusahaan juga cepet-cepet ganti strategi komunikasi mereka biar kelihatan seolah-olah mereka adalah pahlawan lingkungan. Jadi, poin krusialnya tuh di sini.
Gimana caranya mereka bisa bikin kita gampang banget percaya? Jawabannya ada di psikologi kita sendiri, spesifiknya lewat yang namanya model sikap ABC. Perusahaan itu nggak cuma sekedar jualan barang loh, mereka tuh secara sistematis ngebentuk cara kita berpikir dan merasa. Pertama, ada kognitif. Ini soal apa yang kita tahu, kayak misalnya pas kita baca klaim terbuat dari bahan daur ulang. Terus kedua, afektif. Nah ini perasaan bangga atau peduli yang tiba-tiba muncul karena kita ngerasa jadi pahlawan bumi. Dan ketiga, konatif, yaitu dorongan kuat yang akhirnya bikin kita masukin produk itu ke keranjang belanja. Terus gimana sih cara otak kita memproses trik-trik tadi? Ada konsep menarik namanya Elaboration Likelihood Model atau kita sebut aja ILM. Intinya otak kita memproses persuasi lewat dua jalur. Jalur pertama itu rute sentral alias jalur logika. Di sini kita kritis, kita nyari fakta keras, data emisi atau sertifikasi yang beneran resmi. Tapi ada juga jalur kedua, yaitu rute periferal. Ini tuh jalur pintas yang gampang banget kepancing sama hal-hal visual dan emosional. Kita cuma ngelihat warna hijaunya, gambar alamnya, atau ngelihat influencer idola kita lagi senyum sambil pegang produknya. Dan tebak, praktik greenwashing ini paling sering dan paling sukses nyerang kita lewat rute periferal ini. Mereka sengaja nge-bypass logika kita. Oke, biar kita nggak cuma ngomongin teori aja, mari kita lihat bukti nyatanya. Di bedah materi kali ini, kita punya data yang menarik banget dari sebuah riset mini terhadap teman-teman generasi Z usia 18-22 tahun di Medan. Data ini tuh pas banget buat ngebuktiin gimana generasi muda yang notabene emang terkenal paling peduli sama isu lingkungan bereaksi terhadap taktik-taktik iklan hijau tadi. Mari kita bongkar apa sih yang sebenarnya bikin mereka tergerak buat beli. Coba bayangin kalian ngeliat video atau foto hewan laut yang lagi terjerat sampah plastik. Sedih banget kan? Nah, taktik ini disebut fear appeal atau daya tarik rasa takut. Dan ini efektif banget. Faktanya, 83,4% dari responden itu langsung merasa cemas dan khawatir pas ngeliat gambar-gambar kayak gitu. Pesan yang nunjukin kerusakan alam ini benar-benar langsung menusuk ke komponen afektif atau emosi kita. Dan ketika kita udah ngerasa takut atau cemas, kita tuh otomatis jadi jauh lebih peduli. Dan lucunya, kita jadi lebih gampang nerima solusi instan yang ditawarin sama sebuah produk. Tapi tunggu dulu, ngebujuk orang itu nggak harus selalu pakai rasa takut loh. Ada temuan yang nggak kalah menarik nih. 76,7% orang ternyata setuju kalau iklan lingkungan yang dikemas dengan unsur komedi yang lucu dan menghibur itu juga sukses bikin mereka mau ngurangin plastik. Ini ngebuktiin kalau rute periferal di otak kita tadi juga bisa banget diaktifin lewat humor. Perusahaan tahu banget mereka nggak perlu selalu bikin kita nangis. Kadang bikin kita senyum-senyum sendiri ngelihat iklan berlogo daun aja udah cukup jadi senjata persuasi yang super ampuh. Nah, ini dia celah kerentanan paling gede yang sering dieksploitasi abis-abisan sama tim marketing, identitas kita. Bayangin, 90% responden bilang kalau ngurangin pemakaian plastik itu udah jadi bagian dari identitas diri mereka. Mereka pengen dilihat sebagai orang yang modern, sadar isu global, dan bertanggung jawab. Jadi, belanja itu bukan cuma soal butuh barangnya, tapi soal nunjukin siapa saya. Karena dorongan buat diakuin ini gede banget, produk-produk dengan embel-embel hijau jadi kelihatan menggoda banget. Di titik inilah greenwashing berubah jadi jebakan yang sangat berbahaya. Terus, ada satu fakta psikologis yang mungkin bikin kita senyum-senyum getir nih. Ternyata, lebih dari 53% orang ngaku kalau mereka sebenarnya ngerasa bersalah pas dikasih kantong plastik dari kasir. Tapi ya ujung-ujungnya tetap diambil juga dengan alasan, ya gimana lebih praktis sih. Dalam psikologi ini namanya disonansi kognitif. Ada perang batin antara apa yang kita tahu itu benar sama apa yang sebenarnya kita lakuin. Dan tebak siapa yang jago manfaatin ini? Ya para pemasar. Mereka nyodorin produk greenwashing seolah-olah itu adalah obat penawar instan buat nebus rasa bersalah kita tadi. Oke, sekarang kita masuk sebentar ke laboratorium etika supaya kalian punya radar yang tajam buat nangkap pelakunya. Kita harus bisa bedain mana yang namanya puffery dan mana yang deceptive advertising. Puffery itu cuma klaim lebay yang wajar. Misalnya ada yang jualan kopi paling enak se-Indonesia. Kita kan tahu ya, itu cuma opini, nggak ada ukuran pastinya. Tapi kalau deceptive advertising alias iklan menyesatkan, itu benar-benar penipuan secara objektif. Contohnya naruh tulisan 100% ramah lingkungan gede-gede, padahal 0 bukti, 0 sertifikasi, dan rantai pasokannya berantakan. Udah jelas banget kan, greenwashing itu masuknya ke kategori penyesatan ini. Yang bikin makin pusing, di era scrolling media sosial kayak sekarang, jebakannya makin halus lewat iklan terselubung atau native advertising. Influencer favorit kalian tuh punya kekuatan yang luar biasa gede buat ngarahin pilihan kalian. Masalah terbesarnya muncul pas ada promosi berbayar yang isinya mungkin aja greenwashing, tapi dikemas seolah-olah itu cuma sharing pengalaman pribadi atau edukasi santai dari si influencer.
Saking percayanya kita sama mereka, kita sering banget nelan mentah-mentah info itu dan lupa buat sekedar ngecek faktanya sendiri. Jadi gimana dong cara kita lolos dari jebakan Batman ini? Tenang, dari materi kita hari ini, ada checklist konsumen cerdas yang gampang banget diikutin. Pertama, sadari dulu masalahnya, jangan gampang silau sama warna hijau estetik. Kedua, luangin waktu sedikit buat nyari info aslinya. Ketiga, jangan males bandingin sama produk alternatif. Keempat, dan ini yang paling krusial, cek ada nggaknya sertifikasi eco-label yang beneran diakui secara resmi, bukan cuma stiker daun bikinan pabriknya sendiri. Dan terakhir, selalu evaluasi lagi setelah kalian beli. Intinya, kita harus maksa otak kita buat balik ke jalur logika yang berbasis fakta tadi. Nah, sebaliknya nih buat kalian yang mungkin kerja di baliknya di sisi bisnis atau marketing, aturan mainnya juga jelas. Pemasaran yang etis itu menuntut kalian buat nggak cuma nyari cuan cepat dari niat baik konsumen. Data konsumen harus dipakai buat bikin strategi yang beneran berkelanjutan. Artinya apa? Kalian harus transparan, berani ngasih bukti yang bisa dilacak, pakai sertifikasi pihak ketiga yang valid, dan buang jauh-jauh deh klaim ijo yang lebay. Jangan eksploitasi rasa cinta orang terhadap lingkungan cuma demi narik untung. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, ingat ya, semakin tinggi kepedulian kita, semakin banyak juga celah yang bakal dimanfaatin oleh pihak tertentu. Emang sih, nggak semua iklan produk hijau itu bohong, dan tugas kita lah buat misahin mana yang asli dan mana yang abal-abal. Jadi besok-besok pas kalian lagi mau masukin barang berlabel hijau ke keranjang belanja, tanyain ini ke diri sendiri. Apakah uang yang aku keluarin ini benar-benar bantu bumi, atau aku cuma lagi bayar lebih mahal buat bikin perusahaan ini kelihatan peduli? Tetap kritis, pastikan pilihan kalian berdasarkan fakta, bukan ilusi mata. Terima kasih udah ngobrol bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di bedah materi seru selanjutnya. Baik, sekian hasil tugas UAS dari podcast kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.